Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agrikultur. Di video kali ini kita tetap akan membahas mengenai percabangan dari suatu tanaman, menyambung video yang lalu. Yang video lalu kita membahas mengenai pengaruhnya kita memilih percabangan untuk kita cangkok dan juga kita sambung pucuk. Dan sekarang kita akan membahas mengenai percabangan yang ada pada tanaman kopi, di mana setiap tanaman akan memiliki karakter sendiri-sendiri mengenai percabangan yang mereka miliki, sehingga kita di para petani dianjurkan mengetahui bagaimana karakter suatu tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut akan menghasilkan buah dari pangkal, dari ujung, ataupun di sekitar ketiak daun. Karena kita tahu setiap tanaman pasti memiliki karakter buahnya masing-masing, jadi diharapkan kita bisa mempelajari karakter dari setiap tanaman yang kita miliki. Dan sekarang kita akan membahas pembuahan pada tanaman kopi dan percabangan yang dimiliki tanaman kopi. Bagaimana kita akan mengontrol percabangan agar pembuahan tanaman kopi bisa menjadi maksimal. Nah, kita sekarang berada di bawah pohon kopi, di mana pohon kopi sendiri biasanya memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi. Ya, tidak begitu tinggi, namun lumayan tinggi. Tapi di sini kita melihat pohon ini dipangkas di bagian sini. Ini batang utama pohon, dipangkas di sini. Lalu pohon ini disambung dengan sambung pucuk awalnya menggunakan batang lateral seperti ini. Batang-batang seperti ini adalah batang yang berproduksi terhadap buah, batang yang mengarah ke samping. Jadi diharapkan nanti ketika sudah besar seperti ini, maka cabang utamanya tidak ada, yang banyak adalah cabang pembuahan. Ketika cabang pembuahan ini sudah banyak, maka dapat dipastikan tidak menunggu waktu atau umur yang cukup tua, maka tanaman kopi ini dapat berbuah dengan cepat. Namun dalam hal itu kita juga harus mengetahui sifat dari tanaman yang akan kita rawat. Seperti hanya nih tanaman kopi. Untuk tanaman kopi, buah-buah yang dihasilkan adalah berada di sekitar cabang-cabang seperti ini. Maka dalam pemangkasan hendaknya kita harus berhati-hati, karena pada dasarnya seluruh cabang dari tanaman kopi tersebut, dari cabang-cabang lateral seperti ini, nanti akan menghasilkan cabang-cabang sekunder seperti ini yang memiliki buah-buah kopi yang cukup lebat sekali. Beda halnya dengan tanaman yang lain, cabang-cabang dari tanaman kopi ini biasanya menggantung ke bagian bawah. Dengan seperti ini, maka kita para petani akan diharapkan lebih mudah untuk mengolah percabangan untuk menghasilkan buah dari tanaman kopi ini agar lebih maksimal. Caranya adalah dengan mengurangi batang-batang yang mengarah ke atas. Biasanya batang-batang yang mengarah ke atas tersebut seperti batang cabang air. Cabang air itu bisa kita pangkas, sehingga yang tersisa adalah cabang-cabang yang mengarah ke samping saja seperti ini. Nanti dihasilkan buah-buah seperti ini. Nah, ketika cabang-cabang yang mengarah ke atas itu tidak dipotongi, maka nutrisi yang akan mengalir ke cabang-cabang lateral seperti ini akan terhenti dan berfokus pada cabang-cabang maling yang mengarah ke atas. Ketika cabang maling mengarah ke atas itu tidak dipotong, maka cabang itu akan cepat bertumbuh dengan besar. Dan nantinya akan menguras nutrisi yang diproduksi oleh tanaman ini, yang mengakibatkan tanaman tersebut lamban untuk menghasilkan buah. Dan ketika cabang lateral ini dirawat dan cabang-cabang apikal seperti cabang air itu dipangkas semua, maka nanti hasilnya akan merangsang pembuahan dengan sangat bagus sekali. Seperti yang kita lihat, ini adalah awalan pembuahan. Lain tanaman, lain juga sifat dan karakter dari cabang-cabang tersebut. Untuk tanaman kopi, pembuahannya terus berada di sekitar ketiak daun, menjalar terus seperti ini. Nanti ini akan menghasilkan buah seperti ini.
buah. Nanti sekitar ini bekasnya buah tadi, bekas buah yang sudah dipanen. Nah, maka dari itu cabang-cabang yang mengarah ke samping hendaknya dibiarkan secara alami agar nanti menghasilkan buah lebih maksimal. Jadi pemangkasan yang dibutuhkan dalam pemanenan kopi pembuahan adalah perawatan kopi dalam pembuahannya adalah untuk menghentikan seluruh cabang yang mengarah ke atas. Seperti ini adalah tanaman kopi yang belum disambung pucuknya. Nah, cabang-cabang yang mengarah ke atas seperti ini sebaiknya dipotong. Dan yang tersisa adalah cabang-cabang yang mengarah ke samping. Nantinya ketika cabang ini dipotong, maka nutrisi itu akan berfokus pada cabang-cabang yang mengarah ke samping. Hingga ketika sebelum umurnya pembuahan, cabang ini akan menghasilkan cabang-cabang sekunder lagi yang lebih banyak. Yang nantinya ketika sudah umurnya, cabang-cabang tersebut akan menghasilkan buah-buah yang cukup lebat. Jika ini tidak dipotong, maka nanti pertumbuhan dari tanaman kopi tersebut akan terus tinggi, menjulang, dan akan mempersulit kita untuk memanennya. Ini juga tanaman kopi yang belum dipotong, bagian batang utamanya, cabang apikalnya belum dipotong. Pembuahannya sangat minim. Dapat dilihat kan, pembuahannya sangat minim. Berbeda jika kita dari tanaman kopi yang batang utamanya dipotong dan dibiarkan cabang-cabang lateral yang berkembang. Buahnya seperti ini. Biarpun ini adalah buah-buah sisa, karena sudah mengalami masa panen sebelumnya. Lihat bekas-bekas pemanenan. Dan seperti ini contohnya, tanaman kopi ini yang masih muda, setelah dilakukan pemangkasan ujung dan dilakukan penyetekan, ini batang yang dilakukan batang penyetekan. Kalau ini adalah cabang asli dari batang utama ini adalah cabang yang dilakukan penyetekan. Setelah dilakukan penyetekan seperti ini, maka tanaman tidak langsung tumbuh ke atas, karena pertumbuhan dari batang utama ini terhenti, sehingga nutrisinya akan berfokus pada cabang-cabang lateral, cabang-cabang yang mengarah ke samping seperti ini. Ketika cabang-cabang yang mengarah ke samping seperti ini dipenuhi dengan nutrisi, maka akan menghasilkan buah-buah yang sangat lebat seperti ini. Seperti dilihat, ini adalah tanaman yang masih muda, menghasilkan buah seperti ini. Karena pada dasarnya karakter tanaman kopi memiliki buah dari ujung sampai ke pangkal cabang seperti ini di setiap daun seperti tadi yang saya katakan. Maka pemangkasan yang dilakukan adalah cukup dilakukan pemangkasan untuk cabang-cabang yang mengarah ke atas saja, seperti cabang air, cabang-cabang wiwilan yang tidak diperlukan. Beda lagi jika kita akan melakukan perfokusan pada pertumbuhan cabang agar lebih tinggi sedikit, maka cabang air atau cabang wiwilan juga boleh untuk dibiarkan. Namun jika kita menghendaki tanaman dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi seperti ini, maka pemangkasan untuk cabang yang mengarah ke atas itu sangat perlu dilakukan agar tanaman ini bisa berfokus pada pembuahan di bagian-bagian cabang yang mengarah ke bawah dan juga ke samping seperti ini. Lihat. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan video berikutnya mengenai percabangan dan juga informasi lainnya mengenai pertanian, peternakan, juga perikanan di channel Mali Belajar Agrikultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menyukai video ini.